Pejuang Langit, tak terasa ya, sudah hampir 1 minggu kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga setiap amal ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di perjalanan kali ini saya akan menemui sosok pengusaha kuliner fenomenal, Bu Yeti di Purwakarta, Jawa Barat. Berkat jalur langit yang ditempuh, usaha sate yang awalnya sederhana dengan modal hanya 200.000, kini berkahnya luar biasa. Dengan dukungan ayahnya, usahanya terus berkembang hingga mencapai omset 100 juta per hari. Masya Allah. Kali ini saya mau berkunjung silaturahmi ke rumah beliau. Mau ngomong-ngomong gimana kegiatan beliau selama bulan Ramadan dan sambil ngegali jalur langit beliau karena amalan beliau ini sangatlah luar biasa. Pejuang Langit, kesuksesan Bu Yeti bukan datang dalam semalam. Semua ini berkat kerja keras dan amalan jalur langit yang konsisten selama puluhan tahun. Awalnya beliau hanya seorang ibu rumah tangga biasa, berjualan sate di tepi jalan bersama ayahnya yang berdagang es kelapa di ruas Jalan Raya Purwakarta Cikampek. Namun atas izin Allah, kebiasaannya yang gemar bersedekah dan berbagi membuka pintu-pintu rezeki tanpa disangka. Kini warung sate beliau telah berkembang menjadi 7 cabang di wilayah Jabodetabek. Alhamdulillah. Bulan Ramadan berseri-seri, kelihatan sehat begini nih. Gitu ya. Ya pokoknya hidup itu harus selalu walaupun sedang puasa, jalani, nikmati, syukuri. Masya Allah. Puasa itu jangan jadi masalah. Walaupun usianya sudah 59 tahun, Bu Yeti masih terlihat segar bugar. Kesehariannya tak hanya berjualan, tapi juga rajin mengikuti pengajian dan mengurus 6 cucunya. Masya Allah. Tapi siapa sangka, di balik semangatnya, beliau pernah menjalani beberapa kali operasi lutut. Namun, berkat kepeduliannya terhadap karyawan yang bergantung hidup dari usahanya, Allah limpahkan keberkahan yang luar biasa. Rasa sakitnya cepat sembuh. Alhamdulillah. Yang unik nih, saat operasi keempat, beliau sama sekali tak merasakan rasa sakit. Bahkan setelahnya, tubuhnya lebih sehat dan semakin aktif. Masya Allah. Pejuang Langit, kalau saya lihat nih ya, memang Bu Yeti ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena dia tuh, sangat perhatian kepada karyawan. Dia nggak mau karyawan itu kesulitan. Nah, beliau ini mendapatkan keberkahan. Lutut nggak berasa sakit sama sekali setelah operasi. Sampai sekarang. Nggak ada. Nih saya ngajakin Ibu berdiri nggak apa-apa? Enggak. Saya mau lari pun oke. Wah, Masya Allah. Ayo mau nanjak, mau apa gimana oke. Nggak ada beneran? masalah. Cuma ya itulah setelah saya operasi yang kanan ini bawaannya pengen pergi tuh jalan-jalan. Pejuang Langit, saking sehat dan energiknya, Bu Yeti bahkan mengajak saya berkeliling pekarangan rumahnya. Tahu nggak, salah satu alasan beliau masih aktif hingga sekarang bukan hanya karena semangat hidup, tapi juga rasa tanggung jawabnya yang besar. Selama 35 tahun merintis usaha, beliau selalu turun langsung untuk mengontrol cabang-cabangnya di berbagai wilayah. Baginya, usaha ini bukan sekedar bisnis, tapi ladang amanah dan berkah dari Allah. Masya Allah. Bu Yeti, aku tuh pengen tahu selama Ibu menjalankan bisnis ini, tentunya pasti ada naik turun ya? Boleh dong dikasih tahu naik turun, up and down-nya tuh gimana sih? Maju mundurnya, terus ada masalah apa gitunya, jatuh bangunnya. Saya yang seperti itu tidak jadikan masalah. Masya Allah. Setiap usaha apapun itu pasti ada masalah. Iya. Ada sih waktu, maaf saya kan waktu buka sate tahun 90, 98 itu kan ada pas moneter ada, ya? Nah gitu di situ ya kena lah 3 bulan. Oh 3 bulan aja? 3 bulan kena. Tapi setelah itu ya yang penting saya sih lebih ke kalau misalnya lagi turun itu waktu introspeksi diri, memperbaiki segalanya. Masya Allah. Itu di situ saya. Jadi tidak menyalahkan apa-apa ya? Tidak, itu kan semua alami kan semua kan karena itu. Meyakini berusaha yang terbaik, ya itulah kalau berkehendak nggak ada yang mungkin kembali ke awal malah lebih lagi, lebih ramai lagi. Tuh Pejuang Langit, itu tuh pesan dari Bu Yeti luar biasa sekali. Jangan pernah putus asa ya, walaupun diuji bagaimanapun sama Allah ya. Luar biasa. Ujian tuh jangan jadikan beban. Nah, jangan jadikan beban. Jadikan apa jadinya, Bu? Ujian itu semakin kita diuji akan semakin kuat. Pejuang Langit, tahu nggak?
Salah satu amalan jalur langit yang selalu dipegang teguh oleh Bu Yeti adalah sedekah. Beliau selalu berbagi tanpa ragu dan setiap langkahnya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, inilah rahasia kekayaan sejati. Semakin kita memberi, semakin Allah melimpahkan berkah dan kemudahan. Katanya Bu Yeti itu juga rutin. Katanya suka berangkatin umroh. Tadi Bu Yeti juga aktif di pengajian. Habis itu anak-anak karyawan ini juga bilang Bu Yeti suka bagi-bagi makanan buat yatim piatu, janda-janda dan segala macam. Itu motivasinya gimana Bu Yeti? Ya insya Allah itu saya hanya berusaha yang saya mampu, yang saya bisa. Baik. Ya kan saya dikasih kepercayaan sama Allah, kasih usaha. Kita harus tanggung jawab seperti apa gitu, caranya gimana gitu. Ya. Jadi kan, ya kalau kita dikasih harta pun ya harus bisa untuk cara apa sih namanya, ya berbagilah dengan mereka, karena ya itu saya nggak pernah berpikir bahwa harta yang saya kasih Allah punya saya. Baik. Itu hanya titipan. Saya jadi ingat pesan guru saya. Jika kita berinvestasi untuk Allah, maka Allah akan mengganti dan menggandakannya lebih banyak lagi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tadi tuh ada yang bilang Bu Yeti suka ada sunatan masal. Ya, kalau sunatan masal itu udah dirutinkan sama saya kalau pas Muharram. Oh, Muharram. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Ya, di situ nanti ada sunatan masal sama santunan anak yatim. Wow. Di Ramadan ini juga mungkin nanti kalau waktunya udah mepet nanti kita ada santunan anak yatim. Kayaknya amalan apa nih yang belum dilakukan oleh Bu Yeti? Kayaknya semuanya udah diborong nih. Pejuang Langit, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Saatnya saya dan Bu Yeti berburu takjil. Kata guru saya, jika waktu berbuka tiba, segerakanlah, jangan menunda. Rasul SAW bersabda, seseorang akan tetap dalam keadaan baik selama menyegerakan berbuka. Yuk, Pejuang Langit, langsung kita beli takjil yuk. Udah rame nih, udah pada banyak yang beli. Yang bikin saya terkesima adalah sosok Bu Yeti. Kehadirannya jadi pusat perhatian. Warga berebut bersalaman, senyum dan sapa terus mengalir untuk beliau. Masya Allah. Melihat ini, saya semakin sadar. Orang yang gemar membantu dan meringankan beban sesama selalu dicintai dimanapun ia berada. Pantas saja, guru saya sering berkata, apapun profesimu, jadilah orang yang bermanfaat. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Wah, luar biasa Pejuang Langit. Pejual di sini ternyata pada kenal nih sama Bu Yeti nih. Saat saya dan Bu Yeti sedang berburu takjil, tak disangka beliau bertemu salah satu kerabatnya yang sedang berjualan martabak mini. Dan Masya Allah, kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya terharu saat dagangannya diborong oleh Bu Yeti. Kalau doain saya, nangis. Sekali lagi doakan. Sukses Bu Haji, sabar ya nak. Nangis. Nah, bener asli. Nah, Pejuang Langit, setelah banyak memborong takjil, saatnya saya dan Bu Yeti kembali ke warung sate. Nih takjilnya, sekarang waktunya kita bagi-bagi nih Bu Yeti ya. Iya. Yuk, mumpung udah mau berbuka nih. Para Pejuang Langit, hari ini saya benar-benar tercerahkan. Ternyata dalam setiap usaha dan profesi, kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini yang menjaga hati dari kesombongan. Saat kita terikat dengan Allah, kita sadar bahwa keberhasilan bukan semata kerja keras kita, tapi murni karena izin Allah.